Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pertanggihan keluarga pada malam hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itu kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu. Kuduskan hati kami dengan Roh-Mu, kuatkan kami melawan nafsu keinginan duniawi, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kristel bagi kita malam ini dari kitab 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Kita membaca secara responsoria demikian ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 3.
memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pertanyaan keluarga malam ini tertulis dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lalu ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sejak awal manusia hidup dalam satu bahasa. Mereka hanya menjadi satu bangsa. Itulah awal mula kehidupan ketika Allah menciptakan manusia, lalu manusia menjadi baik. Namun kita lihat melalui firman Tuhan pada malam hari ini, ada sebuah rencana dari manusia itu sendiri. Karena mereka sudah merasa nyaman, mereka sudah merasa lebih baik, dan mereka merasa bahwa hidup mereka pada saat itu, itulah yang sesungguhnya dan itulah yang benar. Hidup bersama-sama dalam satu bahasa. Lalu di dalam keinginan itu, mereka hendak membuat sebuah menara. Sebuah menara yang sangat tinggi, yang bahkan dikatakan puncaknya sampai ke langit. Artinya dengan menara itu mereka berharap bahwa mereka akan tetap menjadi satu bangsa, satu bahasa selama-lamanya. Mereka tidak akan tercerai-berai, mereka tidak akan terserak, tapi mereka tetap diam di dalam satu daerah atau satu kota. Mereka lupa bahwa mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan, mereka hanyalah orang-orang yang mampu berencana. Tetapi rencana manusia tidak selamanya bisa tercapai. Tidak semua harapan-harapan manusia di tengah-tengah dunia ini bisa terjadi seturut dengan kehendak. Kita lihat cerita Menara Babel ini. Ketika mereka begitu bersemangat membangun sebuah kota dengan satu menara yang sangat tinggi, mereka lupa Allah menyaksikan semua apa yang mereka lakukan. Mereka lupa bahwa Allah yang menjadikan mereka adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Tiada yang tersembunyi di hadapan Allah. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan ini, Allah melihat. Ya, Allah melihat. Dan Allah melihat di sana betapa sombongnya manusia. Betapa sombongnya makhluk ciptaannya yang diciptakan berbeda dari ciptaan yang lain. Lalu melalui firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan Allah melihat, lalu Allah turun dan mengacau balaukan rencana-rencana mereka. Dengan cara Allah mengacau balaukan bahasa mereka,
sehingga sesama mereka yang ada di sana tidak saling mengerti. Mereka tidak saling mengerti apa yang mereka ucapkan satu sama lain. Dan itulah awal mula bangsa-bangsa ada di dunia ini. Itulah awal mula bahasa suku bangsa di dunia ini berbeda-beda. Sebab karena kesombongan manusia yang ingin membangun satu kota, yang tidak ingin dicerai-berai, yang tidak ingin berpisah, yang selalu ingin satu bahasa, ternyata gagal. Lalu Allah menyerahkan mereka, lalu mereka tercerai-berai. Mereka mendiami seluruh bumi dan mereka berbeda-beda bangsa dan bahasa. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau diingatkan yang pertama, jangan pernah menyombongkan apapun yang ada padamu untuk menandingi kuasa Allah. Zaman sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, teknologi yang semakin tinggi, ilmu pengetahuan manusia yang semakin tinggi, kadangkala manusia merasa lebih hebat dan lebih berkuasa atas penciptanya. Sudah banyak orang yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologi yang canggih mampu mengatasi kuasa Tuhan. Sehingga banyak orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Banyak orang yang hanya mengagung-agungkan teknologi, mengagung-agungkan ilmu pengetahuan untuk mencari ketenaran dan melupakan siapakah sumber dari segala sesuatu. Di sini kita mau diingatkan, jika kita memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari orang lain, jika kita lebih memahami teknologi yang canggih ini dari orang lain, ingatlah, itu tidak mampu menandingi kuasa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita juga mau diingatkan bahwa dalam kehidupan kita, tidak semua yang kita pikirkan, tidak semua yang kita rencanakan itu akan terjadi. Seperti Salomo dalam kitab Amsal 16 ayat 9 mengatakan, manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya kita bisa berencana, kita bisa merancang segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tapi ingatlah, segala keputusan ada di tangan Tuhan. Terlaksananya segala rencana dan rancangan itu ada di dalam Tuhan. Karena itu kita tidak bisa memaksakan kehendak sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti manusia pada zaman dulu, pada zaman Menara Babel ini. Mereka ingin menggunakan ilmu yang ada pada mereka untuk melaksanakan segala rancangan dan rencana. Tapi sungguh kita tahu Allah tidak berkehendak sehingga itu bisa batal dan gagal. Karena itu menurut Alkitab kita, sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau diajarkan, ingatlah, kita hanya merancang dan merencanakan, tapi segala sesuatu Tuhan yang menjadikan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sesuai dengan tema atau topik untuk minggu kita pada tanggal 23, di sana dikatakan mengendalikan, ya, mengendalikan diri, pengendalian diri terhadap teknologi. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau diajak, marilah kita menggunakan semua kecanggihan, semua ilmu pengetahuan yang cukup tinggi, semua kepintaran, kecerdasan kita, baiklah semuanya kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita menggunakan semuanya itu secara bertanggung jawab, bukan semena-mena yang bisa menjatuhkan kita ke
tapi bagaimana kita mampu menguasai teknologi. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita terhadap apapun yang ada di dunia ini. Coba kita lihat dengan kecanggihan teknologi, dengan HP saja, sudah banyak orang yang jatuh ke dalam dosa, terjerumus ke dalam pekerjaan jahat. Tingginya ilmu pengetahuan, canggihnya teknologi, ketika tidak mampu dikendalikan, maka semuanya akan membawa bencana. Orang yang tidak mampu mengendalikan teknologi, orang yang tidak mampu mengendalikan ilmu pengetahuan yang dia miliki, akan menjadikan dia jatuh ke dalam berbagai hal yang tidak Allah kehendaki. Kita lihat orang merasa hebat di dalam teknologi, tapi apakah yang dilakukannya? Dia merusak ketenangan orang. Dia menghancurkan kehidupan orang dengan cara menyebarkan kabar bohong, kabar hoax. Ya, dengan teknologi yang canggih, orang begitu mudah melakukan kejahatan, membobol bank, membobol rumah, sekalipun itu sudah memiliki alat pengaman yang luar biasa. Karena itu melalui firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan topik minggu, mari jangan biarkan teknologi dan ilmu pengetahuan menguasaimu, tapi biarlah kita yang menguasai. Kita yang mengendalikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita miliki, itu semua untuk kebaikan kita, untuk kebaikan banyak orang, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Tiada kuasa yang bisa menandingi kuasa-Mu. Sebagaimanapun orang Tuhan, begitu canggihnya untuk membuat sebuah alat teknologi. Betapapun orang berpendidikan tinggi, tetapi itu semua tidak dapat menandingi kuasa dan hikmat-Mu ya Bapa. Karena itu melalui firman-Mu pada malam hari ini kami diingatkan menjadi umat yang menggunakan segala sesuatunya dengan kerendahan hati, menggunakannya dengan tanggung jawab. Kami mampu mengendalikan dan menguasai diri kami atas teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang semakin canggih, sehingga itu tidak membawa kami ke dalam dosa. Tapi apapun yang boleh kami kendalikan, apapun yang boleh kami lakukan, kami mampu melakukannya dengan takut akan Tuhan. Kami pakai semuanya itu untuk pekerjaan baik yang mendatangkan berkat bagi kami dan bagi banyak orang, terlebih mendatangkan sukacita dan mendatangkan damai sejahtera. Dan kami rindu semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang memberkati mereka khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berikan kesehatan, biarlah Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan yang memelihara dan melindungi, sehingga seluruh umat terjauh dari COVID-19 dan kami boleh bersukacita melakukan aktivitas kami. Jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, sembuhkan. Di dalam pergumulan berat, Tuhan yang menguatkan dan menolong. Kami percaya ketika Tuhan yang bekerja, kami akan senantiasa dimampukan untuk melakukan hal terbaik yang seturut dengan kehendak. Kami serahkan seluruh hidup kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 2. Thank you.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus